Pulihkan kepercayaan rakyat ke BBM Pertamina. Sektor migas nasional saat ini kacau balau, simpang siur. Di tengah situasi yang oregade ini terjadi korupsi besar-besaran dalam pengelolaan migas nasional. Dengan memanfaatkan peluang korupsi yang antara lain diakibatkan oleh hadirnya Undang-Undang Migas Nomor 22/2001 yang tidak disukai investor dan belasan pasalnya inkonstitusional karena sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Mengakibatkan Indonesia berubah dari negara pengekspor migas anggota OPEC, termasuk menjadi negara pengekspor LNG dan LPG terbesar di dunia. Kini Indonesia berubah menjadi salah satu negara pengimpor minyak mentah, BBM dan LPG terbesar di dunia. Korupsi lewat rekayasa dan manipulasi importasi dan eksportasi migas menjadi lebih leluasa. Dengan hadirnya Undang-Undang Migas Nomor 22/2001 yang mencabut Undang-Undang Migas Nomor 44 PRP 1960 dan Undang-Undang Pertamina Nomor 8 1971, yang sebenarnya sudah sesuai dengan pasal 33 UUD 45. Status Pertamina dirubah dari perusahaan negara pemegang kuasa pertambangan dengan struktur organisasi perusahaan terintegrasi secara vertikal, Vertically Integrated Oil Company, bergerak dari hulu sampai hilir di bawah satu bendera perusahaan migas negara berskala besar. Sama dengan struktur perusahaan migas natural monopoli di Amerika Serikat yang mampu menjual BBM dengan harga paling murah dibanding dengan semua perusahaan migas unbundling di Amerika, pada saat industri mobil baru berkembang. Sebelum diterapkannya Undang-Undang Anti-Monopoli Sherman Antitrust Act. Dengan Undang-Undang Migas Nomor 22/2001 Pertamina kemudian dirubah menjadi PT Pertamina Persero di bawah Menteri BUMN. Oleh Erick Thohir sebagai Menteri BUMN atasan PT Pertamina Persero, struktur organisasi PT Pertamina Persero dirubah menjadi perusahaan migas yang unbundling, terpecah-pecah menjadi banyak PT. Anak perusahaan, PT Subholding, dengan direksi dan komisaris sendiri-sendiri. Padahal Undang-Undang BUMN melarang memprivatisasi perusahaan negara yang terkait pengelolaan sumber daya alam, tetapi membolehkan anak perusahaannya untuk diprivatisasi. Akibat Undang-Undang Migas Nomor 22/2001, kini produksi migas nasional mengalami penurunan selama 2 dekade. Indonesia berubah dari negara pengekspor migas dunia anggota OPEC. Kini menjadi salah satu pengimpor migas terbesar di dunia. Tetapi faktanya hingga saat ini masih tetap berlaku. Untuk diketahui, bahwa UU Migas ini dincurge oleh IMF untuk mengganti pengelolaan migas YG sudah sesuai dengan pasal 33 Konstitusi 1945, dengan menerapkan sistem kontrak bagi hasil yang memastikan perolehan negara harus lebih besar dari keuntungan investor. Implementasi pasal 33 UUD 45 di sektor migas, sudah terbukti berhasil membawa sektor migas menjadi sumber utama penerimaan negara dalam APBN dan penerimaan devisa hasil ekspor. Berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi hingga tumbuh mencapai 9,8% saat produksi migas nasional dan harga migas dunia tinggi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam sejarah perekonomian nasional. Sistem pengelolaan migas yang sudah sesuai pasal 33 UUD 45 diganti dengan UU Migas No. 22/2001 yang tidak disukai oleh investor migas karena pasal 31 Undang-Undang Migas Nomor 22/2001 mewajibkan investor membayar pajak dan pungutan semasa masih pada tahap eksplorasi belum berproduksi. Berakibat investor lari tidak mau lagi berinvestasi cari minyak di Indonesia. Tidak ada penemuan cadangan lapangan migas baru. Produksi migas turun selama 2 dekade. Anehnya pengelolaan migas yang sangat buruk dibiarkan terus terjadi oleh Presiden dan Menteri ESDM selama 2 dekade. Meskipun saya sudah ingatkan dan sarankan agar UU Migas No. 22/2001 ini supaya dicabut. Saran saya dimuat di berbagai publikasi. Antara lain, 1. Majalah Tempo edisi Oktober tahun 2002, hanya 1 tahun setelah lahirnya Undang-Undang Migas Nomor 22/2001. 2. Kajian ilmiah saya presentasikan di Forum Konferensi Guru Besar Indonesia di Makassar tahun 2012. 3. Buku catatan 80 tokoh nasional untuk memperingati 80 tahun Sumpah Pemuda yang diterbitkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2018. 4. Pidato ilmiah di Sidang Senat Guru Besar Terbuka UKI di Cawang. 5. Presentasi yang dipublikasikan oleh Forum Konferensi International Association for Energy Economics, IAEE, di Budapest, Hongaria, di Praha, Republik Ceko, dan lain-lain. Selain sekitar 500 tulisan di koran Jakarta seperti Kompas, Sinar Harapan, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, dan lain-lain. Kesimpulan 1. Untuk memulihkan kepercayaan rakyat pada BBM Pertamina, maka korupsi migas yang dilakukan di perusahaan subholding PT Pertamina Persero harus ditindak tegas.
Menteri BUMN harus bertanggung jawab karena telah melakukan pembiaran tidak menegur terjadinya praktek korupsi di Pertamina Subholding selama bertahun-tahun. 2. Agar BBM Pertamina kembali dipercaya rakyat, kita sarankan Presiden Prabowo Subianto mencabut Undang-Undang Migas Nomor 22/2001 dengan mengeluarkan Perpu. Kembali ke Undang-Undang Migas Nomor 44 PRP 1960 dan Undang-Undang Pertamina Nomor 8 1999